si Emon dalam proses pemasangan tuh dia bilang, "Bang, gua baru ngerasain semerinding ini. Gua di kampung itu pulang malam itu nggak pernah merinding kayak gini," gitu. Ya udah Mon gitu. Namanya juga tempatnya kayak gini ya lo baca-bacalah. Gitu. Si Emon tuh nyari titik setrum lah di atas plafon sahabat channel. Mon, gue bilang lo hati-hati kalau nyambung. Iya bang, udah biasa tenang aja. Tadi mah merinding kalau udah ngerokok mah tenang aja. Ya udah, pokoknya lo hati-hati Mon, kasih kabar terus tuh. Itu hewan apa? Warnanya itu hitam, berbadan kayak bentuk manusia. Cuman apa namanya? Ininya tuh apa? Tanduk-tanduknya tuh ada. Ya nggak tahu lah sejenisnya apa ya. Saya pikir itu Gundurwo lah sahabat channel. Kata saya, astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan, ini apaan? Sambil dia ngendap-ngendap begitu, sahabat channel, Gundurwo-nya, itu dia noleh ke arah saya. Mon, gimana Mon? Aman bang, aman. Wah masih ada suaranya kata saya. Udah ketemu belum? Saya bilang ke atas, udah ketemu belum titik powernya? Saya bilang gitu kan. Begitu saya nanya 2 atau 3 kali itu nggak ada kabar lagi si Emonnya itu. Mon, Mon, jawab Mon. Nah, panik dong saya. Panik banget. Nggak ada kabar dari si Emon yang masang setrum di atas. Mon, Mon. Ya udah, buru-buru akhirnya saya ke atas gitu sahabat channel. Begitu ke atas sahabat channel, naik ke atas. Nah, tuh si Emon itu tahu-taunya lagi megangin itu setrum gitu sahabat channel. Jadi dia udah terkapar di atas plafon. Ini misalnya tangannya udah ter. Nah panik saya kan, udah tempatnya kayak gitu sahabat channel. Buru-buru akhirnya saya naik ke atas plafon gitu sahabat channel. Begitu naik ke atas plafon, kebetulan ada sepotong paralon sahabat channel. Saya bilang, saya baca bismillah, ya Allah bismillah. Udah saya singkirin tuh tangannya si Emon dari setrum, trak, lepas. Saya bilang, Mon, Mon, Mon. Saya bilang gitu. Dari setrum yang tangannya itu growak sahabat channel. Tangannya itu nggak tahu dah kalau saya telat dikit naik ke atas, nggak tahu nasibnya si Emon tuh bakalan kesetrum gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya bilang sama si Emon, Mon, Mon bangun Mon, Mon bangun Mon, sadar. Lah, aku di mana ya bang? Gitu. Jawab si Emon itu, udah Mon, cepet turun Mon, cepet-cepet gitu. Akhirnya turun lah, gitu sahabat channel. Turun gitu. Tadi gua bang, begitu lagi masang listrik, itu gua diliatin kayak sosok Gundurwo gitu. Nah sama gue di bawah tadi gue diliatin itu kayak apa namanya, kayak lagi nongkrong begitu lagi ngonek listrik itu dia kayak nomplok gitu ke saya bang. Ya udah saya takut gitu kan, dia mau nengkram gitu. Saya lagi pegang posisi powernya udah dapet, udah nemu, saya pegangan kesetrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya, Chandra Wijaya, yang akan menceritakan sebuah kisah tragedi dan peristiwa yang saya alami nih sahabat channel. Kali ini saya akan menceritakan tentang yaitu setan plafon sahabat channel. Bagaimana keseruan ceritanya sahabat channel? Inilah kisahnya. Jadi
saya mau ucapkan buat yang lagi puasa tetap semangat, tetap menunggu sampai maghrib nanti. Mudah-mudahan puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sahabat channel, di tahun 2004 nih sahabat channel. Jadi pekerjaan saya di 2004 itu adalah teknisi AC nih sahabat channel. Dan saya tuh ikut sama om saya nih sahabat channel. Nah kebetulan saya tuh udah punya connect yang namanya si Emon. Ya sebutnya nama samaran lah si Emon ini. Dan saya kerja tuh sama om saya karena ngelamar pekerjaan tuh nggak ada ya mau nggak mau. Akhirnya saya kerjalah di AC sambil belajar sambil cari uang juga nih sahabat channel. Nah hari itu hari yang sepi banget lah, dari customer telepon juga dari om saya juga nggak ada kabar gitu kan, sampai kita nungguin tuh sampai zuhur, sampai jam 1, jam 2, jam 3 itu sepi banget tuh tahun 2004 ya, nggak tahu kenapa lah sepinya. Dan tiba-tiba saya dapat info dari om saya karena om saya ini udah di rumah lah, nggak jauh dari bengkel AC-nya sahabat channel. Om saya ngabarin gitu sahabat channel, Chan gitu, bisa nggak gitu pasang AC baru di daerah Depok gitu. Waduh, udah mau jam segini om. Ya terserah sih kalau mau diambil, juga kan sepi banget hari ini. Ya udah, saya tanyain dulu lah sama connect saya nih si Emon ini. Mon, gimana Mon? Kita pasang AC nih di daerah Depok gitu kan. Ya udah Bang, ambil aja, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang ke om saya, ya udah om, saya ambil. Itu kita udah terima telepon tuh ya sekitar jam-jam 5-an gitu sahabat channel. Akhirnya saya bilang sama Emon, Mon siapin alat-alat Mon gitu, perlengkapan buat pasang AC baru di daerah Depok nih sahabat channel. Setelah barang udah siap gitu dan peralatan AC udah siap, ya udah saya kabarin sama om saya, udah om bilangin sama tokonya gitu, Chandra meluncur. Akhirnya saya sama Emon tuh meluncur. Jadi kita tuh ngambil tokonya gitu di daerah Jatinegara, ngambil AC-nya tuh di daerah Jatinegara. Jadi misalnya ada orang beli nih sahabat channel, beli AC itu di Jatinegara. Nah, misalnya mau pasang di daerah Depok, ya udah kita jadi rekanan toko itu sahabat channel. Akhirnya saya ke daerah Jatinegara dulu karena kita udah mitra toko ini, udah kenal barang-barang AC yang baru ini udah disiapin sama karyawan toko tersebut sahabat channel. Ya udah akhirnya kita tinggal bawa AC gitu, di si keneknya tuh dipangku lah AC-nya itu dulu ya, masih setengah PK lah pasang AC 1 dari Jatinegara, dari toko AC berangkatlah kita. Nah karena kita nyampe tuh udah di dalam perjalanan maghrib mau ke arah Depok tuh macetnya bukan main sahabat channel. Nah itulah kalau kita menerima orderan tuh di jam-jam orang pulang kerja. Waduh, saya bawanya sampai bawa AC sama si Emon ini, saya bilang itu pegel banget lah gitu karena mau pasang AC. Nah dalam perjalanan gitu kan, ya udah akhirnya jam-jam setengah 7 lah di pertengahan jalan menuju ke Depok, daerah Lenteng Agung, kita berhenti dulu gitu sahabat channel sambil cari
minum es sama ngopi dulu sebatang nih sahabat channel. Sambil saya ngobrol sama si Emon, Mon gitu. Kita nih baru pertama kali nih pasang AC malam-malam. Ya udah bang, gitu. Masalah malam-malam mah di kampung saya mah, saya keluar malam juga jam-jam habis isya, kadang pulang pagi jam 3. Nah, lu nggak takut Mon gitu? Ah, saya mah di kampung udah biasa. Oh ya udah, ngobrol-ngobrol-ngobrol habis tuh rokok yang kita isep. Ya udah Mon, kita lanjut lagi, jalan kita masih jauh lah ke Depok gitu. Ya udah, akhirnya kita jalan lagi tuh sahabat channel. Jalan perjalanan luar biasa macetnya, pelan-pelan aja, yang penting kita nyampe nih sahabat channel. Akhirnya kita nyampe di tempat rumah yang mau pasang AC sahabat channel. Nah, begitu kita nyampe, itu rumahnya atau gerbangnya itu lumayan luas juga sahabat channel gitu. Tapi rumah itu depannya itu sahabat channel ada informasi ditulis dijual, hubungi 0 sekian sekian. Ya udah, akhirnya saya telepon nih sama orang toko. Misalnya, Mas, gitu. Mas, saya udah nyampe nih di depan rumah yang mau pasang AC gitu. Ini saya ngubungin siapa ya? Udah, itu telepon aja di kwitansinya gitu kan. Ya udah, akhirnya saya telepon tuh sama orang yang beli AC tersebut sahabat channel. Saya telepon, halo Pak, gitu. Pak, ini saya udah nyampe gitu. Ini mau masuk gitu. Oh ya, sebentar. Nah, kata yang punya AC-nya itu dia bilang sebentar. Ya udah kita tunggu gitu. Gak berapa lama sahabat channel, orang yang mau pasang AC itu datang pakai mobil gitu. Mas, saya yang mau pasang AC di dalam posisinya gitu. Karena ini apa namanya saya masih ada urusan, ini saya bukain aja Mas karena di dalamnya juga masih kosong gitu. Jadi nanti apa namanya setelah mau pasang AC saya mau bikinin kantor kecil-kecilan lah gitu di dalam. Nah, ya udah akhirnya dibukain sama yang punya rumah itu sahabat channel gerbangnya. Terus yang punya rumah itu cuma nitipin uang aja, Mas ini ada 200.000 kalau mau beli makan atau mau beli minum atau kekurangan-kekurangan buat pemasang AC pakai aja ini dulu. Ya udah akhirnya kita terimalah. Ya udah Pak gitu, nanti kalau memang udah selesai pasangnya nanti saya kabarin gitu. Begitu masuk gerbang, ini gerbangnya tuh lumayan panjang sahabat channel. Sebelum masuk ke rumah itu kita udah banyak pohon-pohon, kanan kirinya tuh pohon dan tengahnya tuh jalan. Nah, posisi rumahnya itu sahabat channel itu posisi ada di tengah-tengah, jadi lumayan besar juga sahabat channel lahan apa namanya rumah itu. Ya udah akhirnya kita kunci dari dalam aja sahabat channel karena posisinya itu udah rumah-rumah kosong yang akan mungkin mau dijadiin kantor gitu sahabat channel. Ya udah kita masuk, ya udah Mon bawa peralatannya. Ya udah bawa tuh karena malam-malam kan. Nah itu posisinya itu enggak ada lampu, jadi kita harus masuk dulu ke dalam rumah itu. Ya udah, sesampainya di sana, Mon, ayo Mon, bukain pintunya karena kita udah dititipin nih pintu apa kuncinya. Dibukalah masih Emon tuh. Dibukalah pintunya masih Emon tuh, dibuka cekrek. Bunyi suara pintu krek gitu. Ya udah, akhirnya kita cari gitu pakai korek gas gitu sahabat channel, nyari apa namanya si Emon tuh nyari kayak on off-nya lampu semualah depan. Sebelumnya kita udah
nyalain apa namanya NCB listriknya dulu. Nah, kita cari, akhirnya begitu lagi nyari, lagi ngeraba-ngeraba pakai korek gas, sahabat channel. Nah, si Emon ini kayak ngeliat sekelebatan bayangan warna merah, sahabat channel. Gitu. Dia bilang, "Bang, ini gue belum ketemu." "Iya, Mon, tapi gue begitu nyalain korek gas, tadi kayak ngeliat sekelebatan orang yang lewat begitu." "Ya udah, Mon, lu sambil baca-baca." Sambil nyari-nyari, nggak berapa lama itu apa namanya stop kontak lampunya ketemu, sahabat channel. Ya udah nyala lampu depan. Ya udah, kita nyalain lampu dalamnya tuh, sahabat channel. Itu ada beberapa lampu yang mati gitu, sahabat channel. Ya udah, kita pasang dulu sesuai apa namanya yang diperintahkan sama yang punya rumah, karena mau masangnya tuh di daerah ruang tamu dulu gitu, sahabat channel. Akhirnya kita bongkar peralatan buat persiapan AC. "Mon, siapin, Mon, persiapannya." Ya udah, akhirnya saya pasang bracket dulu tuh, sahabat channel, yang buat di indoor dalamnya. Saya pasang, ya kan, pasang gitu. Cuman ketika proses masang itu suara sunyi banget, sahabat channel, gitu kan. Ya udah, saya pasang indoor, saya jalanin gitu, sahabat channel. Saya paku, saya bilang sama Mon, "Mon, kalau paku-paku gini tetangga ini enggak?" "Ya enggak lah, Bang, ini kan luas. Mungkin tetangganya juga di enggak jauh dari jalan raya." Ya udah, saya paku, ya kan, buat masang bracket. Bracketnya udah apa namanya, udah nyantol gitu, saya cantolin indoornya gitu, sahabat channel. Nah, setelah udah selesai pasang indoor gitu, sahabat channel, kita pasang outdoornya, sahabat channel. Nah, sembari itu kita, kata si Emon, "Bang, istirahat dulu lah, Bang." Gitu. Sambil istirahat, sambil ngerokok sebatang dua batang, sahabat channel. Gitu. Itu dari pintu kamar belakang itu kayak ada suara yang gedor-gedor, dor, dor. Dah, kata saya, "Apaan tuh, Mon? Coba, Mon, lihat, Mon." Dilihatlah sama si Emon. Gitu. Begitu dilihat, "Wah, Bang, kekunci, Bang." "Ya udah, Mon." Gitu. "Kita lebih hati-hati aja lah." Gitu. "Takutnya ini rumah kacau juga nih," gitu kan, bermasalah. Ya udah, kita terusin pasang gitu kan. Habis masang, kita instalasi pipa AC buat indoor ke outdoor. Akhirnya kita ngebor bracket gitu kan. Kita pasang apa, outdoor AC-nya gitu. Nah, akhirnya si Emon dalam proses pemasangan tuh dia bilang, "Bang, gua baru ngerasain semerinding ini. Gua di kampung itu pulang malam itu nggak pernah merinding kayak gini," gitu. Ya udah, Mon, gitu. Namanya juga tempatnya kayak gini, ya lo baca-bacalah gitu. Ya udah. Akhirnya begitu AC udah kita pasang, tinggal ngonekin setrumnya gitu. Karena dia mau ngonekin setrumnya tuh udah nggak mau apa namanya tuh langsung dari atas plafon nih, sahabat channel. "Ya udah, Mon, lo naik gitu, ambil tangga," gitu. Ya karena rumahnya zaman dulu ya, sahabat channel, itu juga masih banyak sarang laba-laba, belum full pembersihannya. Ya udah, akhirnya si Emon tuh nyari titik setrum lah di atas plafon, sama channel. "Mon," gue bilang, "lo hati-hati kalau nyambung." "Iya, Bang, udah biasa, tenang aja. Tadi mah merinding, kalau udah ngerokok mah tenang aja." "Ya udah, pokoknya lo hati-hati, Mon, kasih kabar terus." Gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh si Emon naik ke atas plafon. Ya udah, saya nunggu di bawah gitu, sahabat channel. Begitu nunggu di bawah, sahabat channel, sambil nungguin si Emon ngonek apa namanya setrum di atas gitu.
itu nggak berapa lama sahabat channel, saya diliatin kayak sosok Gundurwo yang ada di sela-sela pohon keluar. Begitu, astagfirullah, itu hewan apaan? Warnanya itu hitam, berbadan kayak bentuk manusia. Cuman apa namanya? Ininya tuh apa? Tanduk-tanduknya tuh ada. Ya nggak tahu lah sejenisnya apa ya. Saya pikir itu Gundurwo lah sahabat channel. Kata saya, astagfirullahaladzim. Saya bilang gitu kan. Ini apaan? Sambil dia ngendap-ngendap begitu, sahabat channel, Gundurwonya, itu dia noleh ke arah saya. Kayak mau seakan-akan mau nerekam. Ya udah, saya sambil baca-baca, sambil selawat, apa aja dah baca-baca yang saya bisa. Saya nanya kabar Emon. Mon, gimana Mon? Aman bang, aman. Wah masih ada suaranya kata saya. Udah ketemu belum? Saya bilang ke atas. Udah ketemu belum titik powernya? Saya bilang gitu kan. Begitu saya nanya 2 atau 3 kali, itu nggak ada kabar lagi si Emonnya itu. Mon, Mon, jawab Mon. Nah, panik dong saya. Panik banget. Nggak ada kabar dari si Emon yang masang setrum di atas. Mon, Mon. Ya udah, buru-buru akhirnya saya ke atas gitu sahabat channel. Begitu ke atas sahabat channel, naik ke atas. Nah, tuh si Emon itu tahu-taunya dia lagi si Emon itu dia tahu-taunya lagi megangin itu setrum gitu sahabat channel. Jadi dia udah terkapar di atas plafon. Ini misalnya tangannya udah Nah panik saya kan, udah tempatnya kayak gitu sahabat channel. Buru-buru akhirnya saya naik ke atas plafon gitu sahabat channel. Begitu naik ke atas plafon, kebetulan ada sepotong paralon sahabat channel. Saya bilang, saya baca bismillah, ya Allah bismillah. Udah saya singkirin tuh tangannya si Emon dari setrum, trak, lepas. Saya bilang, Mon. Saya bilang gitu. Dari setrum yang tangannya itu growak sahabat channel. Tangannya itu nggak tahu dah kalau saya telat dikit naik ke atas, nggak tahu nasibnya si Emon tuh bakalan kesetrum gitu sahabat channel. Ya udah, akhirnya saya bilang sama si Emon, Mon bangun Mon bangun Mon, sadar. Bang, aku di mana ya bang? Gitu. Jauh si Emon itu. Udah Mon, cepet turun Mon, cepet gitu. Akhirnya turun lah gitu sahabat channel. Turun gitu. Tadi gua bang, begitu lagi masang listrik, itu gua diliatin kayak sosok Gundurwo gitu. Nah sama gua di bawah tadi, gua diliatin. Itu kayak apa namanya? Kayak lagi nongkrong, begitu lagi ngonek listrik. Itu dia kayak nomplok gitu ke saya bang. Ya udah saya takut gitu kan. Dia mau nengkram gitu. Saya lagi pegang posisi powernya udah dapet, udah nemu. Saya pegangan kesetrum. Udah nggak sadarkan diri. Ya udah Mon gitu. Nanti kita ngoneknya bareng-bareng aja lah. Lo pantau gitu. Daripada apa namanya ada masalah. Ya udah kita keluar dulu. Akhirnya kita buat nenangin suasana. Itu jam-jam berapa ya? Setengah 10, jam 10. Itu kita keluar dulu sahabat channel. Ambil napas dulu lah. Ya udah Mon, kita harus selesaiin misi ini gitu. Jangan sampai nama bengkel kita tuh bermasalah sama tokonya. Akhirnya habis ngopi, habis makan malam dulu dari yang 200.000 itu dikasih sama yang punya rumah. Udah bismillah beraniin Mon gitu. Lo tetap di belakang gua gitu. Ya udah, akhirnya kita masuk lagi. Mudah-mudahan kita nggak ditampakin lagi. Akhirnya kita naik karena posisi titik powernya udah ketemu, kita buru-buru apa namanya kita sambung, kita kasih isolasi, kita rapiin, udah kita connect AC-nya, airnya nyala. Udah keluar udah keluar air dari pipa pembuangan air, ya udah menandakan AC itu dingin. Alhamdulillah gitu kan. Udah
nyala gitu kan. Ya udah, akhirnya kita telepon nih ngabarin sama yang punya rumah nih sahabat channel. Pak, gitu, ini saya udah selesai masang AC-nya dan saya udah cek juga udah dingin. Oh ya mas, nanti saya dalam perjalanan bentar lagi kok, 10 menit lagi gitu kan. Ya udah, akhirnya singkatnya tuh yang punya rumah cepet nyampe, buka gerbang gitu kan. Akhirnya dia masuk bawa mobil tuh sahabat channel, masuk di apa namanya, di tes AC-nya sama dia. Oke mas gitu, Pak, tadi saya bilang kan, Pak tadi saya lagi dapat musibah Pak, masang AC. Jadi teman saya tuh kesetrum. Kenapa? Saya berdua tuh diliatin, ditampakin, yaitu sesosok Gundurwo sahabat channel. Waduh, kok ceritanya sama ya, sama kayak yang pekerja-pekerja yang sehabis ngerenov ini. Iya Pak, gitu. Jadi penunggu sini mungkin Gundurwo gitu Pak, hati-hati aja. Iya saya juga nggak aneh, kemarin para pekerja yang udah selesai ngerenov rumah ini gitu, itu kayak diliatin sesosok Gundurwo gitu. Ya udah sih Pak gitu, yang penting saya udah ngebilangin, terus alhamdulillah teman saya tuh selamat lah. Kalau kejadiannya tadi nggak selamat, saya telat sedikit aja, wah nggak tahu lah udah bakal rame nih tempat ini Pak. Oh ya udah, akhirnya kita dibayar, terus juga dikasih tip juga, alhamdulillah selesai. Ya udah, akhirnya kita pulang tuh sahabat channel, pulang, laporan setoran sama om saya ceritain apa yang kejadian. Ya udah om, besok-besok kalau pasang AC udah malam begitu, jadwalnya rumahnya ternyata angker, diliatin sosok Gundurwo, terus ampe ngonek power hampir kesetrum. Wah, nggak tahu lah, untung dikasih selamat hari ini. Ya udah Chan, besok-besok mah udah biarin aja, siang aja, kalau malam-malam mah rawan gitu. Ya udah, akhirnya setelah selesai dari situ sama Emon, saya pamit ke rumah. Mon, saya pamit dulu gitu. Kata saya, aduh luar biasa lah hari ini. Sepi di hari ini, akhirnya kita pasang sore AC dan akhirnya harus masang di tempat yang angker. Mungkin itu aja sahabat channel yang bisa saya ceritakan tentang setan yang ada di plafon. Ternyata sesosok Gundurwo sahabat channel. Dan saya ucapkan banyak terima kasih yang udah selalu dukung dan support channel ini sahabat channel. Semoga kalian selalu Allah kasih keberkahan terus sahabat channel. Terima kasih, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.